Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Claners Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi nih, Claners. Semoga semua Claners sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita sekarang lagi mau BBS, bincang-bincang santai sama salah satu musisi dari Surabaya nih. Nah, iki arek Surabaya iki sebelah saya nih ya, Claners ya. Yaitu Mas Imron Sadewo Moneta. Mas Imron. Iya, Mas Vicky, bukan monete ya, moneta. Ya? Bukan monete, moneta. Ya. Iya. Mas Imron. Ya. Lama kita nggak ketemu nih. Sangat. Yang memisahkan kita nih pandemi ya. Mulai PSBB ya. Ya, corona. Iya, corona ya. Bikin kacau benar. Nah, jadi terakhir kita main di mana tuh? Main bareng nih sama Moneta nih. Itu kita masuk Gresik ya? Wilayah Gresik, tepatnya di Desa Banyuwangi, itu bersama Soneta juga itu. Sama yang barengan sama Soneta. Ya, sama Papa. Iya, betul. Iya. Masih ingat aja. Saya kira di Madura itu, saya lupa. Bukan, ya. Daerah Gresik gitu. Gresik, oke. Ya, alhamdulillah nih sudah yang kesekian kalinya saya pernah nyanyi bareng Moneta juga tuh. Ada juga emang penyanyinya Moneta dia. Bukan Soneta. Penyanyi Moneta ya? Moneta bukan Soneta. Nah, Claners nih kita tanya-tanya nih ya sama Mas Imron Sadewo. Mungkin Claners nih kangen nih sama Moneta. Mas Imron, yep. Selama pandemi ini kalau bahasa Jawa sedikit nih ya. Kalau selama pandemi ini piye, Mas? Ya, untuk masa corona kemarin tuh masa yang menjengkelkan, yang membuat kita panik, yang membuat kita menjadi hampir terpuruk dari segala sisi. Tentunya kita dan teman-teman Moneta tetap berkarya melalui seni. Jadi selama tidak ada kegiatan manggung, semua saya WA, kita tetap silaturahmi melalui media HP. Ayo Rek, tolong dibantu, sampean punya ide apa, ayo kita bikin lagu, kita bikin sesuatu yang manfaat gitu. Ya itu aja. Ya alhamdulillah di saat kemarin itu orkes nggak jalan, semua kegiatan panggung mati, ada aja rezeki gitu. Ya. Ada aja rezeki itu. Allah itu adil, yang nggak adil ini yang buat aturan waktu itu ya. Yang nggak adil yang buat aturan ya. Bener. Ya. Itu aja Mas Vicky gitu. Jadi artinya artinya gini, tidak dengan adanya COVID kemarin berarti ya. Dengan adanya COVID bukan berarti rezeki yang ngatur COVID. Bukan. Artinya ya kalau Allah mah memberikan rezeki ke hambanya mah ngasih aja. Tidak pernah salah alamat. Tidak melihat kondisi apapun. Namun di saat itu saking banyaknya keluhan dari teman-teman, kemudian kami berpikir lalu terciptalah sebuah lagu yang menurut saya sebuah bentuk protes yang melalui syair. Itu ada saya bikin lagu judulnya Pagebluk 19. Oh, itu ada lagunya tuh? Ada tuh. Oke, coba nyanyiin bisa nggak dibuat? Wah, apa tuh? Aku pusing gara-gara corona jadi montang-manting gitu ya. Tak ada kerjaan, tak ada sesuatu yang menghasilkan dan seterusnya. Dan alhamdulillah seperti yang sudah saya katakan bahwa rezeki tak pernah salah alamat, bahwa lagu itu sudah ada respon dan saya dipanggil dari beberapa ada partai dari fraksi ini memberikan satu sembako berupa uang dan ya sembako lah, ada beras, ada gula, dan alhamdulillah bersyukur saya. Ya itulah kegiatan kami dan Moneta selama pandemi berapa tahun itu tetap berkarya. Jadi tidak ada mati untuk berkarya di dalam dunia seni buat saya loh. Jadi Claners Moneta waduh masih eksis nih ya. Ya harus dong, harus maju terus pokoknya. Ya. Nah, Mas Imron, dulu kan pernah ya bikin album sama Bunda Evi Tamala. Oh iya betul. Nah, itu judulnya apa tuh Mas Imron? Itu judulnya yang cover pertama itu Tumbal.
tumbal. Ya, jadi tumbal. Kemudian nomor 2 itu ada Aku. Kemudian yang nomor 3 itu ada lagu Kandas gitu. Kandas. Kalau yang saya pernah tahu itu yang nadanya tuh na na na. Betul. Na. Itu apa tuh? Judulnya tuh. Na. Ya, ini Cinta Terlarang. Jadi Kandas judulnya Kandas semula. Oh, judulnya Kandas. Ya, tapi sebelum launching, ini ada hal-hal yang membuat saya masih di luar nalar, sehingga di situ ada tambahan dalam kurung Cinta Terlarang. Oh. Ya, kalau saya ceritakan lama sekali. Jadi intinya lagu ini membawa dampak. Memang sebuah lagu itu adalah merupakan doa buat saya. Pada saat saya bikin tumbal itu, kebetulan bapak saya meninggal. Oh, pada saat itu. Pada saat itu, setelah itu pada momen berikutnya kita adakan syuting, tidak ada syuting lagu Kandas. Mbak Evi ada masalah juga dengan Mas Heru waktu itu. Ya seperti itulah hal-hal yang di luar nalar lah. Dan semua ada hikmah. Dan lagu itu sebenarnya bukan lagu saya, itu lagu kakak saya. Siapa itu Mas Fris kebetulan. Oh, Mas Fris. Mas Fris itu kakak saya di Moneta megang melodi. Lead gitar ya? Ya, itu masih saudara Alik Ababil juga ya. Saudara Mas Vicky juga ya. Jadi ya lagu itu alhamdulillah nggak nyangka juga bisa menjadi satu lagu yang bisa diterima masyarakat secara mendadak waktu itu ya. Begitu keluar dalam waktu beberapa hari gitu sudah rame. Ya itu booming tuh. Nggak tahu apa namanya itu, booming atau. Itu tahun berapa itu Mas ya? Itu dicipta oleh Mas Pris tahun 98. Kemudian untuk proses rekaman itu tidak lepas dari tangan-tangan yang luar biasa berpengaruh dalam dunia musik dangdut ya. Seperti Ayah Alik Ababil, ada Mas Eko Saki, termasuk papanya Vicky waktu itu ikut mendoakan di rumah. Ada, saya masih ingat bersama-sama dengan kakak saya Mas Didi almarhum, sama Mas Fris juga ya, berdoa untuk memberikan satu support agar lagu ini bisa diterima masyarakat. Nah, alhamdulillah Allah mengijabah, saya yakin, dan sampai sekarang lagu itu masih disenandungkan. Gitu. Masih sering dinyanyiin kok. Kalau saya nih suka ke karaoke gitu ya. Oh, lagu Kandas ya? Wow, banyak yang nyanyiin. Kadang-kadang ada minta duet sama saya ini lagu Kandas. Oh, siapa yang nggak tahu? Vicky ini adalah secara emosional sudah seperti adik, dan kebetulan keluarga saya sama keluarga Mas Vicky ini sudah kayak keluarga. Jadi kalau guyon istilahnya itu los kita. Tentunya guyon yang santun lah gitu. Nah, Runners, Mas Imron ini kalau ketemu sama bapak saya nih, kalau bahasa Jawa itu guyon tok, guyon aja gitu. Bapak saya itu sering dibercandain sama beliau nih. Pak Haji ini, gimana gini? Itu ini kalau dengar ceritanya ini lucu-lucu ya, artinya Mas Imron tuh kan itu misalnya nih Soneta suka lagi main di Surabaya gitu kan, lagi di Surabaya gitu kan. Nah, terus misalnya Mas Imron lihat nih kayaknya Pak Haji nih lagi ini nih, kayaknya lagi apa sih kalau bahasa Jawanya kalau lagi suntuk tuh apa tuh? Sumu ya? Suntuk itu lagi jenuh bosan lagi gitu. Jenuh bosan gitu. Ya. Nah, udah yang bercandain nih. Ini orangnya yang tukang bercandain nih. Dan gini Vicky, ternyata papa itu, Pak Haji Oma itu butuh seorang yang bisa membuat dia ketawa. Ini ada sesuatu bukan kejadian, cerita yang menarik menurut saya. Saya rekaman di Soneta. Waktu itu Papa Pak Haji Oma lagi bulu tangkis tuh. Lagi main bulu tangkis ya? Ya, di depan studio itu ya? Ya, ada tuh. Lalu ada tuh teman-teman Depok bawain oleh-oleh. Ada cempodak, ada durian, ada segala macam. Pak Haji mungkin waktu itu istirahat duduk begini nih. Nah, ada kursi tuh sendirian tuh. Tahu bawa itu Haji Bobby kalau nggak salah tuh. Wah, buat siapa nih gitu? Itu buat teman-teman Mas Imron lagi rekaman gitu. Oh boleh tuh.
Pak Haji kalau lihat durian kan, beda tuh. Iya. Bukan Pak Joma lagi dah. Itu ya. Itu di dalam ada kakak saya lagi dubbing gitar. Namanya Mas Pris tuh. Udah makan Pak Haji, saya persilakan. Wah, apa itu? Dimakan dia tuh durian tuh. Durian. Oh, pertama durian tuh yang dihajar tuh ya. Mas Pris bilang, aku Manono gitu ya. Jangan sisain maksudnya. Oh, maksudnya sisain duriannya ya, gitu aku Manono sisain gitu. Lalu Mas Pris selesai keluar nanya durian. Ada Mas Eko nanya itu, Mas Pris ini nanya Mas Eko Saki gitu. Iya, iya. Ayo makan Mas Pris gitu. Ini durian ini apa? Mas Eko bilang, durian ente. Loh, siapa sih ngentekno? Pak Haji Oma. Mas Pris spontan bilang, nggak tahu kalau ada Pak Haji, bilang, Pak Haji itu geragas gitu ya. Geragas dia bingung. Dipanggil saya. Oh, jadi Papa waktu itu dengar tuh. Dengar terus. Mas Pris bilang gitu ya? Geragas tuh. Saya lihat dari belakang Pak Haji tuh begini pundaknya tuh. Nah, ketawa berarti dia kan ya. Lalu dipanggil saya. Ron sini gitu. Geragas itu apa? Saya bilang, geragas itu rakus baju. Ketawa ngakak gitu. Ya Allah Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Cerita lama nih. Mohon saya lagi batuk jadi suara agak termehek nih. Oke. Ya gitulah cerita menarik itu. Sampai di Surabaya pada saat ada acara Pahami Munas kalau nggak salah itu, masih dipertanyakan lagi apa geragas itu apa? Oh, ditanyain lagi? Iya, itu setelah beliaunya turun dari eskalator, papakan dengan saya ketemu. Wah, bercanda akhirnya nanya lagi geragas itu apa ya? Geragas itu rakus Pak Haji, udah mau ketawa ya. Ya seperti itulah mengesankan Dan Pak Haji itu Papa Mas Kiki ini orangnya sangat bersahaya dan memang perlu sosok penghibur yang memang harus mengetahui Pak Haji itu ternyata humoris. Nah itu jadi humoris ternyata. Beliau ini salah satu yang paham ya, artinya gini, Mas Imron ini kan banyak orang mungkin yang mengira nih Papa tuh orang itu yang selalu serius, yang bukan humoris gitu kan. Wow. Aduh. Ini ada Nyonya Imron ini yang bawa nih spesial nih. Oh, Nyonya Imron bukannya. Oke, terima kasih ya, thank you Mbak Yanti malah istriku. Terima kasih Mbak Yanti. Aduh, sambil ngopi kita nih Klanders ya. Oke, jadi gini Mas Vicky, saya ambil kesimpulan Bapak Haji itu orang yang nggak tahu nih, orangnya saklek, disiplin emang. Ya. Orangnya wibawah memang Pak Haji itu orang Masya Allah itu karismatik. Tapi di sisi lain orang tidak pada tahu dan Pak Haji itu humoris sekali. Humoris sekali. Luar biasa dan saya tahu Pak Haji ketawanya kayak gimana, ngobrolnya kayak Masya Allah. Ya saking dekatnya mungkin secara emosional, makanya saya berani bilang begini, memang seperti itu Pak Haji itu orangnya humoris, tapi tidak banyak ditampakkan di semua orang gitu. Ya, jadi ternyata Raja Dangdut sering dibercandain nih sama basisnya Moneta sama nih. Raja Rock nih, sama Raja Rock. Aduh, Raja Rock nih, Sonet Rock nih. Kalau Raja Rock tetap God bless dong. Oh iya. God bless. Iya dong. Itu mah udah gak ada matinya dah. Iya, jelas dong. Nah, Mas Imron, selama Moneta konser nih, iya. Ada nggak pengalaman mungkin yang mengasihkan atau mungkin yang tidak mengasihkan? Kayak saya nih, saya pernah ngalamin nih Klanders, saya lagi manggung, panggung rubuh. Itu pernah. Di mana itu? Hah? Itu 2 kali saya di Jakarta, terus sama satu lagi di daerah Jawa Tengah itu saya pernah. Yeah. Nah kalau Mas Imron pernah nggak ngalamin? Ya artinya nggak harus, mungkin nggak sama saya ya. Betul. Nah, kalau hal-hal yang bagaimana suka duka itu tentunya ada lah Mas Vicky. Ya sukanya ya tentunya kita main terus kita menerima hak kita ya berupa lipetan yang menyenangkan kan ya. Itu berupa ongkos dan hak kita sudah terpenuhi, itu suka sekali. Dan dukanya ya setiap orang pasti ada risiko lah, setiap pekerjaan, setiap kegiatan pasti ada risiko. Dan kami juga pernah mengalami hal yang sama, panggung roboh sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang juga sering.
Wah, banyak sekali lah kejadian-kejadian seperti kita habis show kemudian panitianya lari itu, sakit sekali itu, nggak kebayar itu pernah itu. Itu mah iya benar. Itu saya juga ngalamin tuh. Ya kayak yang gitu namanya kabur menghilang tuh. Itu tahun. saya jujur ya mendingan panggung rubuh saya daripada begitu. Iya serius. Oke, benar Mas ya. Kalau yang berikutnya dukanya seperti apa ya nggak jauh lah dari itu. Artinya hal-hal yang tidak menyenangkan kita sebagai penghibur lah. Artinya itu seolah-olah kita ini tidak dihargai lah, kalau nggak dibayar dan sebagainya itu kan brengsek banget gitu ya. Oke, jadi seperti itulah Mas Vicky, nggak jauh beda dengan yang Mas Vicky alami lah gitu. Nah, sekarang nih Mas Imron, mungkin Claners juga pengen mengetahui Mas Imron sekarang ini lagi ada project yang dijalanin nggak? Entah mungkin Moneta mau bikin single atau mau album apa? Jadi kebetulan saya sekarang ada di Jakarta ini, ada sesuatu yang harus saya selesaikan ya, tentunya dengan urusan yang berkaitan dengan keahlian dan profesi kan ya. Kita masih nggak jauh lah urusannya berkarya, dan kebetulan saya sekarang berada di rumah Haji Alik Ababil dalam rangka ada menyelesaikan beberapa materi lagu ya buat apa ya, buat memberikan sebuah semangat buat regenerasi kita agar sekarang ini kalau bisa dimulailah kita, marilah berkarya sebaik-baiknya, jangan ya sebenarnya kalau menurut saya sih janganlah mengcover gitu, berkaryalah, jelek bagus apa namanya karya itu ada nilai plus gitu. Benar. Mari kita berkarya yang sehat. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan regenerasi kita ini menjadi musisi dan penyanyi yang bisa kita andalkan sehingga tentunya musik dangdut akan lebih terhormat lagi gitu. Betul. Ya, itu tadi pesan-pesan dari beliau nih, Claners ya. Ya kalau bisa jangan cover deh. Intinya mencipta, begitu kan? Intinya begitu. Mencipta lah. Artinya sejelek-jeleknya karya kita tetap ada plusnya. Ada plusnya. Mau karya seni, mau ya seni lukis, mau apapun puisi, apapun yang berkaitan dengan seni, mari kita berkarya. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang surprise buat kita. Oke, mantap. Wah, ini pesan-pesan buat pemuda-pemudi juga nih. Ya, khususnya apalagi buat para musisi ya. Mas Imron sambil ngopi Mas. Santai aja. Yo, sampai lupa saya. Kita ngopi dulu nih, Claners. Ini Pak Jalik mana nih? Mana Abah? Buati, Pak Jalik mana nih? Oh ya udah deh, isi vokal dia. The backing vokal biasa ada. Bum bara bum kayak gitu lah. Lagu-lagu kayak akapela gitu. Bum bara ada. Lagi ngisi dia. Ya ini sekarang kita berdua nih lagi berada di rumahnya Haji Alik. Ya. Jadi di rumahnya beliau itu ada studio rekaman, Claners ya, ada buat recording. Jadi juga para musisi, para penyanyi juga sering juga kesini, banyak yang kesini. Ya, kalaupun nanti ada teman-teman yang mau record, kebetulan kepingin tahu lebih dekat Alik Ababil, datang ke Depok. Ini alamatnya apa nih? Depok. Jalan Buati. Depok apa nih? Apa alamatnya nih? Jalan Mahoni. Jalan Mahoni di Ababil Pro Studio. Jadi bisa recording di sini. Bisa, mau dubbing vokal, mau dubbing musik, mau loading di sini. Please. Enak, orangnya enak, bersahaya. Kalau di sini bonusnya banyak nih. Nah, yang jelas Padang nih. Kopi, es jeruk nih, pasti es jeruk. Luar biasa dia. Ya. Oke, ya begitulah. Silakan mampir di sini. Bon, kenapa Bon? Ada pesan apa? Coba lihat. Gimana awalnya mulai kenal Sang Raja? Oh, ini ada pertanyaan nih dari ya Mas ya. Dari Mr. Edward. Mas Edward. Makasih deh. Beliau bilang awal kenal sama Babeh itu awalnya gimana tuh? Sebenarnya yang mengawali kenal dengan Pak Haji Oma itu adalah bapak saya. Saya cuman generasi penerus menyambung silaturahmi biar tidak putus. Jadi kedekatan saya dengan Pak Haji boleh dibilang tidak terlalu lama. Di saat ya saya ada di PAMI. Oke. Ya saya
berada di PAMI, kemudian sering ketemu, lalu kita banyak minta share. Tapi waktu awal kenal sama Babe, Moneta emang udah ada ya? Sudah. Moneta dibentuk tahun berapa Mas Imron? Moneta itu dibentuk tahun 70 sekian, tepatnya 70 berapa yang jelas saya ingat tahun 70 sekian. Namun perbedaan dengan Soneta itu nggak terlalu lama sebenarnya, seangkatan lah. Namun Pak Haji itu orangnya kan luar biasa lah, boleh saya katakan. Pak Haji ini orang yang luar biasa, ini imajinasinya luar biasa untuk mencarikan sesuatu, apalagi melalui karya-karya gitu udah piawai lah. Bapak saya tidak di situ. Nama Moneta pun banyak yang bilang ini dompleng Soneta, bukan. Nah ini pernah saya sampaikan ke Pak Haji. Jadi waktu itu bapak saya kan kerja di jual beli sepeda motor. Mungkin temannya itu punya sangkutan yang tidak bisa melunasi, sehingga dengan supaya silaturahmi itu tidak pecah, tidak ada miss, namanya bapak saya kan tekno tuh. Sudah, aku punya alat, wis sampean gowo semua, artinya sampean bawa semua, wis kita dianggap lunas gitu. Karena bapak saya jiwa seninya ada, diambil. Waktu itu saya kecil, pakai becak 2 becak itu. Salonnya ada tulisan Moneta Sound System. Oh, di salonnya itu. Iya. Itu tahun 70, saya masih kecil tuh. Seneng kita, Mas Bres, bapak tuh wah, gitar, ada mandolin. Tapi salonnya ada kakinya semua waktu itu ya. Salon lama kan ya. Ada kayak selambunya gitu. Ya kayak gitulah. Jadi Moneta itu bukan dompleng Soneta, tapi memang sudah ada di nama Moneta Sound System waktu itu. Begitu Mas Vicky ya. Tapi Mas Imron sendiri mungkin Moneta ada singkatannya apa itu? Moneta nggak ada ya? Memang dari situ kebetulan orang dulu itu kan istiqomahnya kan luar biasa. Ya bukan sekarang enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh teman sekarang sama dulu kan beda ya. Mbah disuruh istiqoroh sama bapak. Saya tahu tuh, Pak, ini mau bikin nama apa? Belum Pak, minta bantuan doanya. Kemudian mbah saya itu ya namanya orang tua ya dilakunin. Terus akhirnya udah jangan dirubah. Ini namanya bagus. Tapi sudah ada Soneta gitu. Dia bilang gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun nama tidak pernah berubah Mas Vicky. Begitulah ceritanya Moneta. Nah, Mas Imron, mungkin Mas Imron ada channel khusus untuk Moneta. Para claners yang ingin menonton Moneta itu di mana? Sebenarnya tiap musisi saya itu punya akun. Cuman saya tidak pernah mengupdate konser kami untuk masuk ke akun saya pribadi terutama. Mungkin ada di pemain saya namanya Kolis, ada namanya Mas Fris itu. Dia khusus sebagai bikin konten yang tutorial gitar gitu. Ada yang lain juga ada lah. Kalau saya kan akunnya khusus sebuah karya-karya baru saja, karya-karya saja gitu. Ya kalau mau pengen lihat bagaimana saya dan Moneta mungkin di konten saya Imron Sadewo Official gitu. Mungkin yang lain pasti keluar tuh, ada yang namanya Kolis, ada Pris Moneta, ada Zen gitu. Insya Allah terobatilah kalau masih kangen dengan Moneta atau saya gitu. Apa ada pesan-pesan lagi? Pesan-pesan lagi? Apa tuh? Punya kesan-kesan yang istimewa nggak selama kenal sama Sang Raja? Oh, kesan-kesan istimewa. Kepada Sang Raja Dangdut. Ada tuh si Frido itu. Ya kalau kesannya gimana saya sama Pak Haji Oma ya tentunya saya sebagai orang yang saya ini bisa seperti adik, bisa seperti anak, bisa mungkin dianggap sudah menjadi keluarga oleh Pak Haji Oma, itu rasanya bangganya Masya Allah. Ini pengakuan yang sangat tidak saya buat-buat. Artinya saya bisa bermain satu panggung sama Soneta Group juga. Pak Haji Oma memberikan kesempatan mengajak, itu luar biasa Mas Vicky. Kemudian hal-hal yang lain sampai sekarang pun
Pak Haji Oma itu kalau ketemu dengan anak-anak saya itu, ini buat anakmu gitu. Oh, kepelin. Tapi nggak tahu. Kalau sama Vicky nggak tahu nih. Ini Pak Haji Oma begitu. Ron, sini ini buat anakmu gitu. Nah, itu selalu begitu. Dan Pak Haji orangnya sangat bersahaya. Ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih ya, semoga Pak Haji panjang umur. Amin. Istiqomah itu aja. Amin. Dan karena bagaimanapun Pak Haji ini adalah sosok yang harus kita akui. Kita akui mau nggak mau Pak Haji sudah nyata dan teruji. Di sisi lain dia juga sebagai pendakwah, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang seniman, seorang aktor film, dan apa yang tidak gitu loh. Dan saya merasa bangga. Itulah kesan-kesan saya yang wah, kalau cerita Pak Haji sampai anak saya itu semua yang memberikan tambahan namanya juga Papa Mas Vicky gitu. Iya. Itulah. Ya. Baik Mas Imron, ini karena waktu sudah menjelang maghrib mau menjelang maghrib. Terima kasih banyak Mas Imron atas waktunya. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah Mas Imron datang ke Jakarta, kita dipertemukan. Alhamdulillah. Terus gini, saya sedikit saja nanya ya. Gimana? Terus Mas Vicky ini saya tahu di Sonet Rock nih. Iya. Oke. Kayaknya saya dengar ya sudah tercium kayak ini. Sudah bikin album baru nih. Rencananya kapan launching nih? Sonet Rock nih. Single. Nah, iya. Karena album single. Sebenarnya penasaran itu bukan Soneta yang menciptain. Soneta niru Sonet Rock. Nah, itu kan bukan begitu. Soneta yang cover ya? Yang cover Soneta. Aslinya Sonet Rock. ini kalau udah guyon nih. Kalau udah guyon nih. Maaf Pak Haji. Bukan. Ini biasa nih kalau bercanda begitu tuh. Apalagi tuh Mbak Jalik tuh. Bener ya? Oke lanjut. Kraners, kita sudahi dulu. Terima kasih banyak selalu menyaksikan konten-konten dari Vicky Roma Berkelana, dan semoga kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Mas Imron. Amin ya. Insya Allah saya mau ke Surabaya juga nih Mas Imron. Siap. Ya. Monggo, mampir ya. Oke Kraners, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.